Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, Pekan Biasa yang ke-6. Diambil Injil Markus, bab 8, ayat 27 sampai dengan 33. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Yesus. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam perikop Injil hari ini, seperti yang telah kita dengar, kisah Tuhan yang bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa Dia sebenarnya. Santo Petrus dengan berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah memang Mesias yang kudus dan juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dan Dia harus diikuti oleh mereka semua dan kita. Lalu Tuhan mengungkapkan kebenaran diri-Nya membawa keselamatan dan pembebasan kita dari dosa. Dia harus ditentang dan dibuat menderita, menanggung pencobaan dan penganiayaan yang menyakitkan dan memalukan di tangan dari semua orang yang menolak untuk percaya kepadanya. Yang paling menyakitkan adalah saat Tuhan Yesus disalibkan demi menyelamatkan kita semua. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita dapat melihat jelas betapa Allah sangat mengasihi kita semua, sehingga Dia bersedia menanggung semua itu untuk kita, untuk mengeluarkan kita semua dari kegelapan dan jurang kehancuran. Dia menempatkan diri-Nya di baku tembak, menanggung hukuman terburuk dari dosa-dosa kita, supaya kita masing-masing memiliki jalan yang pasti keluar dari kegelapan dan menuju terang. Tuhan telah memilih untuk datang ke dunia ini dengan rela menanggung banyak dosa dan beban. Kita semua dikaitkan dengannya, sehingga kita dapat terbebas dari segala belenggu dosa. Itulah pada saat hari ini kita semua diingatkan agar kita tidak mengeraskan hati dan pikiran kita, menentang Dia dan kasih-Nya lagi, seperti apa yang Santo Petrus lakukan saat kelemahannya dalam membiarkan setan menggoda dia dan berbicara melalui dia. Kita semua harus melawan godaan keinginan duniawi, ambisi, kesombongan, dan ego kita sendiri, dan semua hal yang dapat menyebabkan kita menjadi semakin jauh dari Tuhan dan keselamatannya. Kita juga harus tegas
dalam menolak upaya gencar dari iblis dalam mencoba membawa kita dalam kejatuhan dan kutukan kita. Kita harus mengingatkan untuk bagi diri kita sendiri akan kasih Allah yang abadi dan hadir untuk kita. Dan berusaha untuk mengasihi Dia karena dengan cara yang sama menolak kesenangan dan dosa duniawi yang berlebihan dan melakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk menjalani hidup kita dengan setia sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang mengakui iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.